Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, melindungi kami di dalam segala hal yang kami kerjakan dalam hidup ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dikala kami merenungkan firman-Mu dan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Unang ma balosok kamu najat aloni najat, pangis sahion aloni pangis sahion, lamma masu mahamu, ainaing tiano muna do pasu-pasu, ubahen natarjo hamu. Panggilan menjadi berkat. Petrus mencatat 5 unsur pokok yang seharusnya menjadi ciri khas setiap kelompok orang percaya. 1. Seia sekata untuk mengejar tujuan yang sama. 2. Seperasaan tanggap terhadap kebutuhan orang lain. 3. Mengasihi, melihat dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara. 4. Penyayang, peka dan peduli. Dan 5, rendah hati, bersedia untuk saling mendorong semangat dan bersuka cita atas keberhasilan satu sama lain. 5 sifat ini sangat bermanfaat untuk membantu orang percaya melayani Allah secara aktif. Petrus yang dulunya suka gegabah, suka bertengkar, mendominasi, dan angkuh memberikan kesaksian tentang hidup yang harmonis, berbelas kasih, mengasihi, dan rendah hati. Betapa luar biasanya perbedaan yang dibuat Allah terjadi dalam hidup Petrus, dan hal yang sama dapat terjadi dalam hidup kita. Allah dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat. Hidup kita menjadi bukti tentang kebenaran Allah. Biarlah sifat sombong kita berubah menjadi rendah hati, dan ketidakpekaan kita berubah menjadi kasih sayang yang tulus bagi orang lain. Dalam dunia kita yang telah jatuh ke dalam dosa, menjatuhkan orang lain secara verbal atau membalas mereka jika kita merasa terluka, seringkali dianggap bisa diterima oleh beberapa orang. Petrus yang mengingat ajaran Yesus yang mengatakan, jika ditampar pipimu yang satu, maka berilah pipimu yang lainnya, mendorong para pembacanya untuk membalas kejahatan dengan memberkati, seperti mendoakan mereka yang menyakiti. Dalam kerajaan Allah, balas dendam tidak bisa dibenarkan. Begitupun menghina seseorang, sekalipun dilakukan secara tidak langsung. Jangan membalas orang yang menyakiti kita dengan membuat mereka tersakiti. Sebaliknya, daripada bereaksi terhadap mereka dengan marah, doakanlah mereka. Kita cenderung melakukan seperti apa yang kita dapatkan. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan supaya kita menjadi berkat. Sebab kesanalah panggilan kita. Jika kita menjadi berkat bagi sesama kita, bahkan kepada orang yang jahat dan mencaci kita, artinya kita sudah terlebih dahulu mendapatkan berkat dari Tuhan. Kejahatan dan caci maki sudah tentu kita hadapi dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya? Apakah kita lebih cepat bereaksi? Sebenarnya kita tidak ada mendapatkan tindakan kejahatan atau caci maki tersebut. Seperti seseorang yang hendak memukul orang lain, sementara yang satu hanya sekedar mengancam untuk memukul, tetapi yang satu lagi berpikir supaya tidak kena pukul, maka saya duluan memukul. Jika dalam berbuat baik kita demikian, sungguh sangat baik jika kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan.
Tetapi jika dalam membalas kejahatan atau caci maki kita demikian, maka yang terjadi akan semakin bertambah kejahatan dan orang jahat serta pemfitnah di dunia ini, yang tentunya kita tidak menginginkannya. Sahabat yang diberkati Tuhan, marilah kita melakukan tugas panggilan kita sebagai berkat bagi sesama kita, terlebih menjadi berkat bagi orang yang jahat, yang mencaci kita, lakukanlah tetap kebaikan kepada mereka. Sebab dengan demikian kita terjaga tidak melakukan kejahatan dan Allah dapat memakai kebaikan kita untuk mengubahkan hati setiap orang yang menerima berkat. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Inilah kami, anak-anak yang Engkau kasihi, pakailah kami Tuhan, menjadi alat-Mu, membawa berkat ke tengah-tengah dunia ini, dan bentuk hati kami untuk senantiasa ketika kami menerima hal yang tidak kami inginkan, kejahatan, tapi kami membalasnya dengan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.